so they could find. Halo, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam bagi orang-orang kalau pakai kaos kaki dicumin dulu. Kembali lagi sama saya, Movie Singkat. Kali ini saya akan membahas alur cerita film Minion yang dirilis pada tahun 2015. Setelah sebelumnya menjadi bagian dari The Secret Cable Me dan The Secret Cable Me 2 yang membuat perhatian para penonton akan tingkah imutnya. Dan kali ini Minion hadir dalam seluruh filmnya. Minions adalah makhluk kecil berwarna kuning yang telah ada sejak awal waktu. Mereka berevolusi dari orgasme bersel tunggal menjadi makhluk yang hanya ada untuk melayani tuan yang paling jahat dalam sejarah. Tanpa banyak basa-basi, kita mulai filmnya. Oh ya, jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe ya. Film dimulai dengan narator yang menjelaskan sejarah singkat para minion yang telah ada di bumi sejak dahulu. Ternyata para minion ini telah menghuni planet bumi jauh sebelum kita. Selain berbentuk pil kuning, mereka juga memiliki nama yang berbeda-beda. Sama halnya manusia, ada Dave, Paul, Mike, Bob, Kevin, dan Stuart, dan masih banyak lagi. Mereka memiliki satu tujuan yang sama, yaitu mencari tuan yang kejam untuk dilayani. Karena kecerobohan para minion ini menjaga para tuan mereka sangat sulit untuk dilakukan. Bos pertamanya adalah T-Rex. Minion sangat suka mengikuti bosnya. Sampai suatu saat ada salah satu minion yang tidak sengaja menjatuhkan batu besar hingga membuat menggulung T-Rex ke jurang dan ia jatuh ke lava. Para minion yang tidak menyerah terus mencari bos untuk menjadi tuan baru yang dilayani. Hingga akhirnya muncul manusia di planet bumi. Daripada dinosaurus, manusia yang jauh lebih pintar disukai para minion. Tapi sayangnya manusia tersebut dimakan oleh beruang yang sebelumnya menggunakan senjata pemukul lalat untuk menyerang beruang itu. Mereka terus mencari tuan baru untuk menjadi bos yang lebih jahat. Namun karena kecerobohan mereka membuat tuan mereka mati lagi, seperti mencelakakan Dracula dengan tidak sadar menggunakan sinar matahari, atau Firaun dengan piramida yang dibuat minion, dan merusak rencana Napoleon yang membuatnya berakhir tragis. Para minion tidak memiliki pilihan lain selain bergerak hingga akhirnya mereka menemukan sebuah gua es di Antartika yang mereka gunakan untuk tempat berlindungnya. Walaupun selama beberapa tahun mereka di sana membangun peradaban dan juga menciptakan kehidupan bagi kaum mereka sendiri, tetapi rasanya masih ada yang kurang. Mereka merasa hampa dan depresi tanpa seorang majikan. Dan jika hal tersebut terus-menerus dibiarkan, maka minion bisa saja punah. Suatu hari ada seorang minion bernama Kevin dengan semangat menceritakan rencana yang telah ia buat selama berbulan-bulan kepada anggota sukunya. Dia berencana akan meninggalkan gua untuk mencari bos baru. Tetapi ia membutuhkan beberapa sukarelawan yang sanggup pergi bersamanya. Tidak ada yang sanggup mengajukan diri di antara mereka, kecuali minion kecil yang bernama Bob. Akhirnya dengan terpaksa Kevin memilih Bob dan juga Stuart yang tidak sengaja mengajukan diri karena tangannya diangkat oleh salah satu minion usil saat dirinya sedang tertidur. Singkat cerita, Bob, Stuart yang menjadi sukarelawan berangkat mencari bos terkejam di dunia ini. Setelah itu mereka terombang-ambing di lautan hingga Stuart membayangkan si Kevin adalah banana. Setelah itu mereka sadar ketika melihat kapal laut yang di sebelah mereka. Ternyata mereka sudah sampai di Amerika Serikat, tepatnya di samping patung Liberty. Lalu si Bob yang bajunya basah, Kevin ini berinisiatif mencari baju. Hingga si Kevin menemukan baju yang cocok dengan mereka. Dan akhirnya mereka pun jalan-jalan ke kota New York. Di mana mereka lelah. Akhirnya setelah bermalam di mall, dan ketika Stuart memasang TV, langsung aja masuk ke channel saluran jaringan penjahat. Di mana di acara ini ada Scarlet Overkill. Dia adalah penjahat yang terkenal, berada di Orlando, Florida. Esok harinya, di mana para minion ini bertanya untuk tujuan ke Orlando. Lalu kita beralih ke si yang bertanya ke anak kecil. Setelah itu mereka capek-capek berjalan
Lalu mereka melihat orang yang sedang meminta tumpangan. Setelah itu mereka juga mencoba untuk menumpang tetapi selalu gagal. Dan akhirnya ada mobil yang berhenti memberikan tumpangan. Di mana mereka itu satu keluarga yang sangat gembira. Dan mereka pun berangkat ke Orlando. Akan tetapi mereka satu keluarga merupakan perampok. Setelah itu mereka dikejar oleh polisi dan akhirnya adegan kejar-kejaran dimulai. Dan akhirnya mereka pun berhasil lolos dari kejaran para polisi. Lalu Skin beralih ke Antartika ketika para minion ini kedatangan 3 Yeti. Lalu Skin beralih ke Stuart, Kevin, dan Bob. Mereka sudah sampai di tempat berkumpulnya para penjahat. Mereka pun berpisah dengan keluarga perampok itu dan jalan-jalan di daerah sekitar. Setelah itu ada pengumuman bahwa teater Scarlet Overkill akan dimulai. Mereka pun langsung masuk ke dalam teater itu. Scarlet datang menggunakan loketnya, dan ia menawarkan menjadi bawahannya bagi orang-orang yang beruntung. Syarat untuk mendapatkan pekerjaan itu adalah mereka harus mencuri permata berwarna merah dari tangan Scarlet. Minions pun maju dengan percaya diri, sampai akhirnya mereka mundur. Perlahan setelah melihat Scarlet mengalahkan pria yang ukurannya 2 kali lipat dari tubuhnya. Namun sayangnya rombongan para penjahat yang berbondong-bondong datang mendorong minion naik ke atas panggung dan menyebabkan beruang Bob terlempar ke sana. Dibantu oleh Kevin dan Stuart untuk mengambil boneka milik Bob, hingga tanpa disadari Bob menelan permata merah yang dipegang Scarlet. Dan tentu saja secara resmi mengumumkan ketiga minion ini adalah anak buah barunya. Walaupun sudah bertahun-tahun berlalu, sifat ceroboh minion tidak hilang. Secara tidak sengaja minion membunuh salah satu Yeti dengan balok es raksasa. Untungnya saat itu Kevin lagi telepon teman-temannya yang ada di Antartika untuk segera datang ke London menemuinya. Balik di mana Kevin, Bob, dan Stuart. Singkat cerita, mereka dibawa sama Scarlet ke London untuk menemui suaminya yang bernama Herb, seorang penemu yang jatuh cinta pada minion. Lalu mereka diajak masuk ke dalam sebuah ruangan yang berisi benda-benda curian. Di sana mereka langsung diberikan pekerjaan pertama, yaitu mencuri mahkota milik Ratu Elizabeth. Untuk menjalankan misi besar itu, Herb memberikan beberapa alat penunjang. Bob diberi sepasang tangan mekanik, Kevin dapat lampu lahar, dan Stuart dapat topi hipnotis. Selanjutnya mereka diantar beristirahat di kamar dan dibacakan pengantar tidur oleh Scarlet yang akan kita lihat stop motion. Scarlet mengibaratkan minion dengan 3 babi kecil, dan Scarlet diibaratkan dengan Big Bad Wolf. Dia menjelaskan menginginkan mahkota itu sejak masih kecil. Dia juga akan mengancam 3 babi kecil itu jika tidak berhasil mencuri mahkota. Mendengar cerita ini, Kevin dan Stuart sangat ketakutan, sedangkan Bob tidur nyenyak seperti bayi. Keesokan paginya mereka langsung pergi menuju ke menara London untuk beraksi. Stuart berhasil menghimpun ketiga penjaga dan membuat mereka menari. Kevin dan Bob berhasil masuk ke dalam ruang penyimpanan mahkota. Sayangnya ruangan itu dijaga oleh penjaga tua yang sangat kuat. Saking kuatnya, senjata para minion tidak berguna di depan penjaga itu. Tapi di tengah pertarungan, mahkota yang mereka incar dibawa ratu untuk jalan-jalan di luar menara. Minion berjalan keluar di antara kerumunan orang-orang. Polisi menyadari perbuatan minion yang akan mencuri mahkota dan akan segera mengejar mereka. Namun Bob menggunakan lengan mekanik berhasil melarikan diri dengan teman-temannya. Stuart yang jatuh terpental di kereta milik Ratu Elizabeth, sedangkan Kevin jatuh di atas kuda kereta. Kereta melaju tanpa kendali ke arah taman, di mana ada pedang yang menancap di sebuah batu. Bob yang sedang terpojok mencabut pedang yang akan digunakan untuk senjata. Dia berhasil menarik pedang tersebut keluar dari batu dengan lengan mekanik dan membuat semua orang tunduk padanya.
Scarlett melihat berita ini dan ia marah, merasa telah dikhianati. Ia langsung pergi dengan roketnya menemui Minion. Sementara itu, para Minion yang lain berjuang mencari keberadaan Kevin dan Stuart. Mereka berjalan dan tidak sengaja telah mengelilingi dunia. Bob datang ke acara pidato ke orang-orang London. Setelah selesai, mereka menikmati waktu bersama. Scarlett tiba-tiba datang, mengancam Minion dengan tembaknya. Bob dan Minion lainnya yang setia menyerahkan tatanya kepada Scarlett, dan ia menjadi ratu. Scarlett berpura-pura baik di hadapan semua orang. Awalnya ia mengajak Minion ke semua ruangan istana yang akan dimiliki oleh para Minion itu. Namun ternyata Scarlett memiliki dendam terhadap Minion. Ia mengunci Minion di ruangan bawah tanah dan disiksa oleh Herb. Mereka disiksa dengan segala macam alat penyiksaan. Namun tidak ada yang berhasil menyiksa Minion karena mereka memiliki tubuh yang aneh. Scarlett sedang mempersiapkan upacara penobatan dibantu oleh Herb dengan mengikat tali di punggungnya. Setelah itu, Minion lari dari ruang bawah tanah dan meminta maaf kepada Scarlett. Mereka mengambil karangan bunga di sebuah pemakaman yang akan diberikan kepada Scarlett sebagai permintaan maafnya. Hari penobatan Scarlett pun tiba. Minion yang baru saja sampai di istana langsung aja membuat kericuan yang menabrak lampu gantung yang menyebabkan kandilnya terlepas dan jatuh menimpa Scarlett tepat sebelum ia dilantik. Bukannya tewas, Scarlett langsung bangkit dengan bantuan roketnya. Dia sangat marah dan langsung mengutus penjahat lain membunuh Minion. Saat berusaha menghindar, Kevin masuk ke dalam sebuah klub. Di sana terdapat Elizabeth sedang minum-minum dan bergulat. Elizabeth langsung mengenalinya dan langsung mengatakan kepada semua orang bahwa Kevin adalah salah satu yang mencuri kerajaannya. Lalu di TV nampak Scarlett mengambil alih berita, menunjukkan kepada Kevin bahwa ia menyandera Bob dan Stuart, dan ia akan membunuh kedua Minion tersebut sebelum fajar tiba. Kevin lalu keluar dari klub saat fajar dan pergi untuk menyelamatkan teman-temannya. Kevin lari dan masuk ke lab Herb, lalu langsung mencuri senjatanya. Para penjahat yang marah telah menemukan keberadaannya. Karena Kevin merasa terpojok, ia masuk ke dalam mesin yang menyebabkan ia menjadi raksasa yang sangat besar. Dia berubah menjadi raksasa yang besar dan menakutkan. Di sisi lain, Scarlett mengikat Stuart dan Bob di atas tumpukan bom. Bahkan ia mengambil boneka milik Bob. Sementara Kevin kesulitan melewati jalan kota karena tubuhnya yang menjadi besar. Scarlett dan Herb menyalakan sumbu bom. Tapi untung saja Kevin datang tepat waktu mengambil temannya sebelum bom itu meledak. Scarlett sangat emosi akan kedatangan Kevin. Ia menggunakan roketnya dan mengeluarkan rudal ke arah Kevin. Scarlett menembakkan rudal itu ke Kevin. Namun Kevin malah memasukkan rudal itu ke mulutnya. Scarlett yang merasa dirinya sudah memenangkan pertarungan dan ia pergi bersama Herb dengan roketnya. Tetapi Kevin berhasil berpegangan kepada gaun itu dan terbang bersama mereka. Rudal pun meledak di atas langit. Bob menangis mengira Kevin telah mati. Namun Kevin datang dengan bajunya dipakai sebagai parasut. Kevin, Bob, dan Stuart dianggap sebagai pahlawan oleh masyarakat London. Elizabeth pun dinobatkan kembali sebagai Ratu Inggris. Dia memberi ketiga Minion itu penghargaan atas jasa mereka. Bob diberi mahkota kecil untuk bonekanya. Kevin dan Stuart dapat bola salju dan gitar, sedangkan Kevin dianugerahi gelar kesatria. Di tengah-tengah suasana itu, Elizabeth menyadari bahwa mahkotanya telah hilang kembali. Ternyata Scarlett dan Herb yang mencuri mahkota itu. Mereka selamat dari ledakan dan membawa lari mahkota dari kerumunan massa. Saat sedang melarikan diri, seorang anak kecil membekukan Scarlett dan Herb. Anak kecil itu adalah Gru kecil.
Dia mengambil mahkota itu dari tangan Scarlet dan kabur dengan roket. Para minion kagum dengan perbuatan anak kecil itu. Kini mereka tahu siapa yang mereka inginkan sebagai tuan mereka. Mereka mengikuti kepergian Gru. Tapi sebelum pergi, si imut Bob memberikan Scarlet mahkota kecil yang ia dapat dari Elizabeth. Dan film pun selesai setelah mereka menemukan bos yang jahat ini. Terima kasih yang sudah menonton konten saya. Nunggu alur cerita film selanjutnya ya. Saya pasti akan memberikan yang baru. Oh ya, kalau ada saran dan request, boleh ketik di komentar. Selalu jaga kesehatan. Jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe ya. See you next time.